Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Sebelum kita mulai kebaktian ini, kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, Bapa itu yang kami sembah dan kami muliakan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan, anugerah dan kebesaran-Mu bagi kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh berkat dan pimpinan Tuhan semata. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebelum kami memulai kebaktian ini, kami rindu Tuhan menjamah kami semua. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Datanglah Roh Kudus itu memimpin kami semua kepada seluruh kebenaran ya Tuhan. Kami rindu dipenuhi seluruh kehidupan kami ditenggelamkan di dalam Roh Kudus ini ya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Setiap waktu kami memerlukan Engkau ya Bapa. Kami tahu dunia tidak semakin baik Bapa. Tapi kalau kami ada dalam naungan dan kasih-Mu, kami ada damai sejahtera dan terpelihara ya Tuhan. Maka dari itu pada pagi hari ini, dengan segenap hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami kepadamu
semua telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kami mengenal Engkau, kami menjadi bangga Bapa. Engkau yang menjadi kebanggaan kami semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kalau rohnya tercurah, kita bersuka cita. Adapun jalannya Tuhan sempurna Bapak Ibu. Sabda Tuhan itu murni, menjadi perisai bagi kita semua yang berlindung kepada namanya yang
pujian menyambut firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus masih tetap kita agungkan ya Bapak Ibu, karena masih dalam masa yang pencurahan Roh Kudus.
akan menyembah Engkau. Tibalah saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Allah. Sebelum kami mendengarkannya, belas kasihan dari Engkau mengampuni kesalahan kami, mengampuni segala kekurangan kelemahan kami. Belas kasihan dari Engkau menyucikan kami, belas kasihan dari Engkau mengurapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami yang mendengar. Bersabdalah Engkau lewat hamba, dan kami siap untuk mendengarnya. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan di minggu yang kelima untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana, atau saya langsung memberikan satu judul saja. Firman Allah pada pagi hari ini yaitu tujuan Yesus naik ke surga. Kalau saya bertanya kepada jemaat, tujuan jemaat datang beribadah di tempat ini untuk apa? Masuk surga. Tujuan jemaat untuk berdoa apa? Masuk surga. Tujuan jemaat untuk mengembalikan milik Tuhan, diberkati dan masuk surga. Semua terpusat kepada surga, yaitu yang kekal. Kita akan berdiri, kita akan membuka firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita baca ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Firman Allah berkata, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk. Beberapa hal yang kita akan lihat dalam firman Allah, di mana tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama kita melihat bagaimana Yesus dia menggenapi apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-45 dan seterusnya. Hal yang pertama yaitu tujuan Yesus naik ke surga, dia menggenapi apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Kita melihat dalam ayat yang ke-45 dan sampai ayat yang 49. Dia mati dan dibangkitkan dan dia naik ke surga. Itu hal yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga, yaitu dia menggenapi apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menggenapi, menepati apa yang dia katakan kepada murid-muridnya, juga kepada kita orang yang percaya kepada dia. Amin. Katakan amin. Ini hal yang pertama, di mana Yesus menggenapi apa yang dia sudah katakan. Hari dia di mana dia mati, disalibkan, di mana dia bangkit dari antara orang mati, dan di mana juga dia naik ke surga, dan itu dia buktikan. Itu hal yang pertama, tujuan dia untuk naik ke surga, menggenapi apa yang dia katakan, menggenapi apa yang dia nubuatkan. Katakan amin. Hal yang kedua, kita melihat tujuan Yesus naik ke surga. Coba kita baca hal yang kedua. Atau kita masih pada posisi hal yang pertama, yaitu di mana Yesus menggenapi apa yang dia katakan. Nah, kita kembali kupas dulu, lihat ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53.
Di sini kita lihat, yang pertama tadinya Yesus dan murid-muridnya selalu bersama-sama dan bersama-sama. Kemana Yesus pergi, murid-murid itu bersama dan selalu bersama dengan Yesus. Ketika dia memberkati murid-muridnya dan ketika dia naik ke surga, maka terpisah. Ada perpisahan secara fisik, tetapi secara rohani selalu bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-7 Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-33, firman Allah berkata, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Katakan amin. Yesus katakan ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus bersama dengan murid-murid bersama dengan Yesus. Yesus katakan, sedikit waktu lagi kamu bersama-sama dengan aku, dan aku bersama-sama dengan kamu, dan aku akan terangkat ke surga. Aku akan terangkat ke surga. Nah, dengan tujuan apa Yesus naik ke surga? Seperti yang kita katakan tadi, untuk menggenapi apa yang Dia nubuatkan, untuk menggenapi apa yang Dia katakan kepada murid-muridnya. Nah, hal yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga, coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba Pak Tomo tolong baca. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan kedua, begini firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Tujuan Yesus naik ke surga, hal yang kedua, firman Allah katakan Dia menyediakan tempat di surga. Bagi siapa? Bagi murid-muridnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kita bersyukur, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Yesus naik ke surga dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat surga yang kekal. Haleluya. Tadi malam saya ngobrol dengan istri saya, di mana ya nih ayat yang mengatakan surga itu berlantaikan emas? Ada yang tahu? Saya buka di konkordans, ada itu. Itu dindingnya itu ada berlian, permata yang indah-indah. Itu lantainya emas, luar biasa. Kita punya Yesus, Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat yang indah, lantainya emas, dindingnya dari berlian, dari permata yang indah-indah. Sekarang kita sebagai anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini, boleh-boleh saja engkau punya uang beli emas, taruh di cincin, taruh di jari, taruh di tangan, taruh di kuping. Ya terserah mau taruh di kaki. Itu hak kalian, pilihan kalian. Saya pernah jalan di Pasar Baru. Di Pasar Baru, saya bingung. Saya lihat, ting-ting. Saya lihat kok nggak ada dokar. Biasanya dokar itu kan kudanya ada lonceng. Jadi setiap kuda kalau di jalan, ting-ting, makin kuat, ting-ting. Sedang nggak ada dokar, nggak ada kuda. Saya perhatikan, oh ini ibu ini kayaknya keturunan India. Dia pakai cincin
pakai kalung emas di kaki, gede lagi, pakai lonceng lagi. Jadi setiap dia jalan, ting. Oh, ini rupanya ibu ini pakai cincin, pakai kalung di kaki. Jadi gelang di kaki, gelang emas, pakai lonceng. Jadi makin dia cepat jalan, makin bunyi, cincin. Dalam kamar ibu ini sekarang pakai emas, gelang di kaki. Tapi kalau dia tidak punya Tuhan Yesus, dia tidak akan injak emas. Nah, kita sebagai orang percaya kita akan injak emas di surga. Katakan amin. Jadi kita, firman Tuhan katakan bagi orang yang percaya tujuan Yesus, yaitu dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya, yaitu tempat di surga. Nah, kita bukan hanya sampai dipercaya. Di balik kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita harus lakukan bagi Tuhan? Firman Allah katakan seperti yang saya katakan, tujuan kita datang beribadah untuk apa? Masuk surga. Jangan sebatas kita percaya kepada Tuhan, masuk surga, tetapi ada terap-terapnya untuk kita lakukan bagi Tuhan, mencapai surga yang kekal. Hal yang pertama, firman Tuhan kata kamu harus beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Di balik kita beribadah di sana ada berkat. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti dan air anggurmu akan diberkati. Penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengahmu. Jadi bukan sebatas percaya masuk surga, percaya. Tapi bukan sebatas kita percaya. Di balik kita percaya kepada Tuhan, harus ada yang kita lakukan bagi Tuhan. Yaitu pertama, kita beribadah seperti saudara datang beribadah di tempat ini. Saudara diberkati Tuhan. Jangan terpatok saja di rumah. Jangan terbatas dengan corona yang ada. Banyak yang pakai ayat dengan Amsal Sulaiman katakan, jika orang bijak berjalan lihat ada bahaya di depan, dia bersembunyi. Orang yang tidak bijak dia berjalan terus nanti masuk jurang. Kalau sudah pemikiran begini, kapan engkau beribadah secara langsung kepada Tuhan? Sekarang pemerintah menerapkan pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Bukan karena dengan terbatasan umur, sudah umur begini, kita bijak untuk datang. Kita sepintar-pintar untuk datang beribadah kepada Tuhan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Katakan amin. Bukan sebatas saja kita percaya masuk surga, tapi juga ada yang harus kita terapkan. Apa? Beribadah yang kita lakukan. Nah, itu bicara soal berkorban juga. Engkau mengembalikan milik Tuhan itu satu tanda. Tuhan katakan engkau diberkati. Bawalah 1/10, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh. Itu satu hal, bukan sebatas percaya. Tapi Tuhan bilang, lakukan dulu, baru engkau bisa melihat surga, masuk surga. Soal memberi, kembalikan milik Tuhan. Soal memberi tantangan. Soal memberi, menyangkut apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan, berikan. Sekarang banyak yang berkelasan. Udah ada musim corona, udah begini, ya sudah sebatas begitu. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, bukan hanya percaya saja, tapi kita berimankan kepada Tuhan. Apa yang aku berikan, apa yang aku tabur, maka di situ aku akan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Ada ayat yang mengatakan orang yang menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan. Orang yang menabur tapi bertambah. Gimana itu foto? Amsal berapa? Amsal 11 bukan? Nah, kita lewatin saja. Itu ada ayat yang mengatakan orang yang menabur bertambah banyak, orang yang menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan. Ini triknya kita sebagai orang percaya. Bukan sebatas kita percaya masuk surga, tetapi ada yang harus kita lakukan. Beribadah, berkorban, dan kita berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Berdoa. Ini hal yang kedua di mana Yesus tujuan yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita
maju. Tujuan Yesus naik ke sorga, hal yang ketiga, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita, untuk memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, tolong baca. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, begini firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Tujuan Yesus naik ke sorga dan Dia katakan, aku akan meminta kepada Bapakku, dan Bapakku akan mengirimkan kepadamu sebagai seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Ia adalah Roh Kudus. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, Dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoalah dan berdoa dan berdoa. Nantikan apa yang aku sudah janjikan kepada kamu. Aku akan mengirimkan penolong bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Itulah yang menolong mereka. Nah, ketika kita melihat bagaimana Petrus, waktu Petrus dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus ketika penyaliban Yesus. Salah satu wanita katakan, ini orang ini yang selalu bersama dengan Yesus. Apa yang Petrus katakan? Oh, enggak. Tapi Yesus katakan, sebelum air berkobak, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Enggak. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, ketika Roh Kudus ada dan mengurapi dia tampil sebagai seorang pemberani. Satu kali khotbah, 5.000 jiwa bertobat. Katakan amin. Katakan haleluya. Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Emas dan perak tidak ada kepada kami, tapi tetaplah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalan. Katakan haleluya. Satu keberanian, yaitu penolong yang luar biasa. Roh Kudus ada kepada Petrus dan tampil sebagai seorang pemberani. Dia dapat menyampaikan firman Allah. Dia dapat menyampaikan kabar pertobatan. Sekali dia bicara, 5.000 jiwa diselamatkan. Saya ingat tadi yang memimpin puji-pujian. Saya petik kata-kata dari ibu ini. Masih banyak jiwa-jiwa yang di luar yang perlu diselamatkan. Masih banyak. Nah, kalau kita maju untuk bersaksi, kalau kita maju dengan kekuatan kita tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita maju tampil dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, satu hal yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Allah katakan, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Nah, kita sebagai anak Tuhan Pentekosta selalu tampil minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Lain kalau Protestan lain. Saya ingat dulu di kampung. Itu tahun 60-an. Jadi kan ada om saya, dia kalau di kampung itu guru jemaat. Pak Max tahu, itu guru jemaat. Sekarang sudah di desa-desa itu sudah ada pendeta. Kalau dulu karena saking susah pendeta, jadi jemaat yang bisa tampil disebut guru jemaat. Ya Pak Max, itu guru jemaat. Nah, om saya ini, dia kalau tampil, dia apa? Selalu baca tikus. Jadi satu sloki memanaskan badan, 2 sloki memanaskan mulut untuk bicara, 3 sloki untuk dapat keberanian. Nah, kalau Protestan, dulu ingat saya, sekarang pakai hidung jemaat udah bisa bawa. Kalau dulu itu 2 sahabat lama, masih pendeta yang bawa.
Jemaat enggak. Nah, setahu saya Protestan ini begini. Jadi kalau pendeta itu, mari kita berdiri nyanyikan pujian dengan apa yang saya ucapkan ya, jemaat itu ada lagu yang dua sahabat lemah, bahkan rusa berdahaga berteriak amat keras. Ini om saya dia. Jadi om saya ini naik ke mimbar, yang dia bawa itu cat tikus. Sudah di mimbar juga cat tikus. Satu slot. Di mimbar rupanya dia lupa kacamata. Dia bilang, mari jemaat kita berdiri. Sudah dia berdiri, apa yang dia katakan? Waduh, saya lupa kacamata. Jemaat bilang, saya lupa kacamata. Terus, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Jemaat pikir yang dia ucapkan itu pujian. Nah, Protestan kalau dengar pendeta, mari kita nyanyikan bahkan rusa berdahaga berteriak amat keras. Jemaat nyanyi bahkan rusa berdahaga berteriak amat keras. Ini om saya lupa kacamata. Jemaat bilang, saya lupa kacamata. Ini perbedaan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan berjalan tampil dengan pimpinan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Katakan amin. 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 Nah, kita juga sebagai jemaat jangan 100% bersandar kepada Roh Kudus. Ketika mungkin gembala memberikan tugas kepada kita, apalagi untuk menyampaikan firman Allah, kita belajar dan minta urapan Roh Kudus. Katakan amin. Jangan tidak belajar, minta pimpinan Roh Kudus. Belajar dan minta pimpinan Roh Kudus. Jadi Yesus katakan hal yang ketiga, dia naik ke surga dengan tujuan untuk mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus pergi ke surga, bukan dia tinggal diam saja, tapi dia memberikan penolong, dia membantu kita dalam situasi dan kondisi apapun, dia membantu kita. Sebagaimana kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Coba Pak Thomas tolong baca. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi Yesus naik ke surga bukan dia bersenang-senang di sana. Firman Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dia tidak akan membiarkan kita. Saya 2 minggu yang lalu datang, saya katakan sebagai gembala, waduh di rumah terjadi korslet, jadi korsleting listrik. Akibatnya apa? Terbakar itu ruang tamu, terus di dapur terbakar. Begitu diperiksa, wah dia makan tikus. Jadi kabel-kabel di belakang triplek itu dihantam tikus. Ya puji Tuhan, untung tidak kebakar semua. Sekarang dalam perbaikan. Jadi yang tukang listrik bilang nanti pakai kayak semacam paralon, jadi taruh di dalam paralon untuk supaya tidak dimakan tikus. Nah, kita sebagai hamba Tuhan lari ke siapa? Dengan persoalan yang ada, lari kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah Yehova yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi. Kita lihat masih kepada posisi yang ketiga, di mana Yesus naik ke surga, yaitu untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong. Dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Nanti Pak Benyamin tolong baca. Kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29.
Al-Fatihah 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Amin. Katakan amin. Ada kelimpahan pencurahan Roh Kudus. Hidup di akhir zaman, di mana kita hidup di akhir zaman, ada kelimpahan. Tinggal tergantung kita mau meminta atau tidak. Tinggal tergantung. Yesus katakan, aku naik ke surga, menyediakan tempat bagi kamu. Aku naik ke surga dan mengirimkan penolong bagi kamu. Tinggal tergantung kita mau nggak menerima. Kalau kita mau menerima, kita harus ada usaha minta kepada Dia. Firman Tuhan katakan, maka Dia akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Katakan amin. Jangan kita berdiam saja, tapi kita harus bertindak. Bicara tentang kuasa, kita melihat bagaimana anggur itu air itu menjadi anggur. Di sana ada tindakan. Kalau mereka tidak lakukan apa yang Yesus katakan, kumpulkan tempayan isi air, tidak ada mujizat. Jadi mereka lakukan apa yang Yesus katakan, terjadi mujizat. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia bertindak, dia katakan, asal jamah saja ujung-ujung Yesus, saya sembuh. Ada tindakan. Jadi kita sebagai jemaat, kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dan melangkah, minta pimpinan Roh Kudus dan mengurapi kita. Minta, yaitu supaya Dia menolong kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan kepada kita. Dan hal yang keempat, tujuan Yesus naik ke surga. Sebelum Dia naik ke surga, Dia memerintahkan murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Ingat, aku akan menyertai engkau. Hal yang keempat, Yesus memberikan tugas kepada kita. Dia sudah berada di surga, tapi Dia sudah memberikan tugas, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan firman Allah. Beritakan dan beritakan. Dan kita tidak berjalan sendiri. Yesus katakan, aku menyertai engkau. Engkau memberitakan firman Allah, aku menyertai engkau. Menyertai. Saya ingat, saya pernah jadi pengerja di Kalimantan. Pengerja di Kalimantan. Kita bikin ibadah di satu tempat, lagi ibadah tahu-tahu sudah dikerumunin banyak orang. Kerumunin banyak orang yang kurang menerima, mereka siap untuk melempar kita. Melempar. Tapi kalau memang belum waktunya, ya selamat. Mereka sebut saya sebagai Om Haleluya. Anak gembala di sana dibilang Tante Haleluya. Ini ibu gembala punya anak, panggil Tante Haleluya. Dengan pimpinan Roh Kudus melindungi. Kami berjalan di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi mereka nggak lihat, kita begitu sudah jauh mereka datang. Itu Om Haleluya sudah ke sana. Itu Tante Haleluya sudah ke sana. Selamatlah kita. Sasaran mereka kita. Jadi kalau belum waktunya, Tuhan melindungi. Tuhan menyertai. Katakan, Tuhan melindungi. Jadi kita bangga kita mempunyai Yesus Kristus yang telah naik ke surga dengan tujuan menggenapi apa yang Dia nubuatkan, dengan tujuan untuk menyiapkan tempat bagi kita, dengan tujuan untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong, dengan tujuan untuk memerintahkan kepada kita dapat menyampaikan firman Allah. Katakan amin. Kita berdiri. Atau sebelum saya serahkan sama Pak Gembala, kita nyanyikan itu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Minta
atau dari Mesir. Dimuliakan, ditinggikan. Kita tinggikan Tuhan kita muliakan Dia. Dia Tuhan yang maha baik buat kita semua. Setiap hari kita nyatakan iman kita kepada-Nya. Bukan saja di tempat ibadah, tapi di mana saja kita berada, kita nyatakan iman kita. Kita nyatakan kita meninggikan Tuhan. Kita nyatakan kita mengagungkan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan atas hidup kami sekali-kali. Kita nyanyikan lagi dari nyanyian ini 2 kali sudah masuk dalam doa. Ditinggikan. Kami menyerah diri kepada-Mu dalam iman yang sungguh ya Tuhan. Di dalam iman kepada-Mu, Engkau memberi jaminan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-firman. Engkau meteraikan itu di dalam setiap hati dan pribadi kami. Bahwa Engkau naik ke surga, tidak bermaksud meninggalkan kami, tetapi Engkau sediakan tempat buat kami. Engkau
mendengarkan firman-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk beberapa saudara ya Tuhan, akan Bapa Wang ya Tuhan, istrinya dan salah satu anaknya ya Tuhan, kami hadapkan kepada-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Yesus penolong, Roh Kudus penolong buat kami. Tolonglah Bapa Wang ya Tuhan, istrinya dan anaknya. Engkau sembuhkan dari penyakit COVID yang mengganggunya. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa pertolongan datang kepadanya. Pertolongan-Mu juga ya Tuhan, untuk Bapak Edwin ya Tuhan. Beberapa Tuhan gangguan penyakit dalam tubuhnya ya Tuhan. Kami mohon ulurkan tangan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Engkau jamah dia, Engkau berkati kesehatannya, Engkau sembuhkan dia Yesus Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak Hadian ya Tuhan dan keluarganya. Engkau menilainya ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami berseru, mohon jamah-Mu, mohon kasih kuasa dan berkat-Mu. Kami percaya dalam nama-Mu Yesus, Hadian ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan juga jemaat yang tidak hadir Tuhan. Engkau lawati mereka di mana mereka berada. Ke seluruh jemaat hamba hadapkan kepada-Mu. Engkau mengenal tiap pribadi, Engkau mengenal tiap keluarga, apa yang menjadi keberadaan kami. Kami hadapkan semua kepada-Mu. Kami percaya Yesus Tuhan, Engkau mengenali, Engkau memahami semua keberadaan kami. Dan kami percaya anugerah-Mu, kebaikan-Mu juga menjadi bagian dalam setiap pribadi dan setiap keluarga, orang tua, orang muda, anak-anak sampai anak-anak yang kecil. Terima kasih Bapa Surga. Mohon anugerah berkat-Mu untuk pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Bapa, kami mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami juga bawa persembahan kami Tuhan. Kuduskan itu semua. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami percaya anugerah berkat-Mu, tangan-Mu terulur kepada kami semua. Di mana saja kami berada, sementara Yesus naik ke surga, tangan-Mu terulur buat kami. Kami sambut uluran tangan Yesus. Tiap hari dalam hidup ini, kami menyerah diri dalam iman kepada-Mu. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupku sehari-hari. Terimalah anugerah, berkat, kebaikan Allah Bapa Surga. Cinta kasih dalam Yesus Kristus selama, kekuatan, hikmat, pertolongan Roh Kudus ada atas kami semua sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami Bapa, bersyukur dan sukacita dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya